Kita akan belajar matematika kelas 9 dengan topik persamaan kuadrat. Ada 3 subtopik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah diskriminan, yang kedua adalah sifat akar persamaan kuadrat, yang ketiga adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari mengenai yaitu diskriminan. Jadi diskriminan dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi diskriminan ini memiliki simbol D besar, ya. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini ada 3 sifat-sifat yang menjadi sifat dari diskriminan. Nah, untuk yang pertama, D lebih dari 0, maka persamaan memiliki 2 akar yang berbeda. Jadi di sini X1 tidak sama dengan si X2. Jadi dia masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau misalkan D sama dengan 0, maka persamaan memiliki 2 akar yang sama, yaitu X1 sama dengan X2-nya, atau kita sering sebut ini dengan akar kembar. Nah, yang ketiga itu adalah D kurang dari 0. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar penyelesaian. Oke, nah, untuk yang masuk kita ke dalam soal, kita akan bahas bagaimana menentukan diskriminan. Di sini untuk persamaan X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Dan yang kedua 5X kuadrat dikurang 30X dikurang 18 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan nilai diskriminan ini kita harus pahami bahwa persamaannya itu harus kita buat ke dalam bentuk umum dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi untuk soal yang pertama kita akan jawab. Nah, ini belum dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat yang seperti ini. Jadi kita ubah dulu, artinya yang ruas A kanan kita jadikan sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat ditambah 6X. 16 kita pindahkan, berarti jadi dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, kita tentukan dulu A-nya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jika tidak ada angka di sini, berarti ini sama dengan 1 kali itu, berarti A-nya 1. Kemudian B itu adalah koefisien X, yaitu 6, dan C itu adalah nilai konstantanya, yaitu negatif 16. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bentuk rumus diskriminan, karena kita ada diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Berarti ini sama dengan B kuadrat, berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C-nya adalah min 16. Kemudian ini kita peroleh sama dengan 36. Nah, yang ini 4 kali 1 adalah 4 dikali min 16, berarti itu min 64. Berarti dikurang hasil perkalian ini adalah min 64. Nah, di sini kita peroleh 36 dikurang min 64 itu adalah 100. Jadi diskriminan dari soal nomor 1 itu adalah bernilai 100. Nah, untuk soal yang ini soal A tadi ya, untuk soal yang B yang kedua itu kita punya soal 5X kuadrat dikurang 30X dikurang 18 sama dengan 0. Nah, ini A-nya sama dengan 5, ini B-nya sama dengan min 30, kemudian C-nya sama dengan min 18. Kita selesaikan diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, yaitu B-nya min 30 dikuadratkan dikurang 4 kali 5 kali min 18. Oke, kita selesaikan. Min 30 kuadrat itu sama dengan 900 dikurang, ya, 4 kali 5 kali min 18, 4 kali 5 20, 20 kali min 18 berarti min 360. Maka ini kita peroleh sama dengan jadi tambah, berarti 1260 untuk nilai dari diskriminannya. Oke, nah untuk yang selanjutnya itu kita akan
belajar sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Jadi di sini ada dua sifat yang akan kita pelajari. Jika akar-akar dari persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah x1 dan x2. Jadi ada dua akar-akarnya, maka berlaku sifat seperti ini. Jika kita mencari jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuknya adalah min b per a. Ya. Kemudian jika kita mencari perkalian dari persamaan kuadrat x1 kali x2, maka yang sama dengan c per a. Ya, jadi kita ingat kalau kita penjumlahan dari penjumlahan dari akar persamaan kuadrat min b per a, perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat adalah c per a. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Untuk yang pertama, ya di sini soalnya adalah jika x sama dengan min 1 adalah akar dari persamaan ini, maka nilai c adalah, nah di sini kita harus pahami, jika x sama dengan min 1 adalah akar, yang dikatakan dengan akar itu adalah termasuk nilai dari variabel yang memenuhi di dalam persamaan ini. Jadi untuk yang pertama, jika x sama dengan min 1 adalah akarnya, berarti sama dengan min 1 dari akar persamaan ini, maka kita tentukan nilai c. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai dari akarnya ini ke dalam nilai x pada variabel di dalam persamaan kuadratnya. Kita tinggal substitusikan, maka kita peroleh min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1 ditambah c sama dengan 0. Oke, maka ini kita peroleh 1 ditambah 3 ditambah c sama dengan 0. Maka di sini 1 tambah 3 adalah 4. Pindahkan, maka kita peroleh adalah ini min 4. Oke, jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan akar-akar, berarti itu nilai dari variabelnya. Kalau pertanyaannya adalah mencari nilai dari salah satu unsur di dalam persamaan kuadrat yang hilang atau tidak diketahui, itu artinya kita substitusikan saja nilai akar yang diketahui. Nah, untuk yang soal nomor 2, diketahui 3 dan min 5 adalah akar-akar persamaan. Berarti kita buat aja x1-nya adalah 3, kemudian x2-nya adalah min 5. Nah, akar-akar dari persamaan ya x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ada unsur dari persamaan kuadratnya yang hilang, yaitu nilai b dan c-nya. Maka yang ditanya adalah ini dia. Nah, bagaimana langkah yang kita kerjakan, kita lakukan untuk menentukan nilai b dan c? Itu adalah dengan mensubstitusikan nilai dari akar-akar persamaan tersebut. Maka untuk x1 sama dengan 3, maka kita substitusikan x-nya itu menjadi 3 kuadrat ditambah b dikali 3 ditambah c sama dengan 0. Oke, maka kita peroleh ini menjadi 9 ditambah 3b tambah c sama dengan 0. Nah, ini akan membentuk suatu persamaan linear. Kita pindahkan konstanta ke ruas kanan, maka ini 3b tambah c sama dengan negatif 9. Oke, untuk x 2 sama dengan min 5, maka ini menjadi min 5 kuadrat tambah b kali min 5 tambah c sama dengan 0. Maka ini kita peroleh 25 dikurang 5b tambah c sama dengan 0. Maka kita peroleh 5b min 5b tambah c sama dengan, pindahkan 25 berarti menjadi min 25. Oke, nah kalau kita perhatikan ini akan membentuk suatu sistem persamaan linear. Nah, ada dua. Maka bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear? Yaitu dengan cara menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk persamaan pertama kita punya 3b tambah c sama dengan min 9. Kemudian ini min 5b tambah c
sama dengan min 25. Kita perhatikan sistem persamaan linearnya. Kita langkah pertama adalah eliminasi C. Kenapa? Karena koefisien dari C sudah memiliki nilai yang sama. Maka tinggal kita eliminasi, kita kurangkan C dikurang C adalah habis 0. 3B dikurang 5B itu kita peroleh adalah 8B. Min 9 dikurang min 25 berarti min 9 ditambah 25 kita peroleh sama dengan 16. Maka B sama dengan 16 per 8 adalah 2. Oke, nah sekarang kita substitusi B sama dengan min 2 ke persamaan. Kita pilih yang paling kecil yaitu persamaan 1. Maka ini menjadi 3 kali B nya 2 tambah C sama dengan min 9. Maka C sama dengan min 9. 3 kali 2 6. Berarti min 9 dikurang 6 berarti sama dengan min 15. Maka kita peroleh B dan C ya. Jadi di sini nilai B itu sama dengan 2 dan C sama dengan min 15. Untuk soal selanjutnya di sini diberikan jika X1 dan X2 adalah akar persamaan dari 2X kuadrat tambah X sama dengan 10, maka tentukanlah nilai dari X1 kali X2. Nah, di sini ya diketahui suatu persamaan kuadratnya. Kita jawab adalah 2x kuadrat tambah x. Jadi kita buat dulu ke dalam bentuk umumnya, kita pindahkan 10 nya menjadi dikurang 10 sama dengan 0. Nah, tanpa menentukan nilai dari akar-akar dari persamaan ini, kita bisa menentukan hasil perkalian dari si X1 dan X2 yaitu dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Nah, di sini X1 kali X2 itu adalah C per A. Maka kita bisa tentukan langsung X1 kali X2 sama dengan C nya adalah min 10, A nya adalah 2. Maka kita peroleh perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat ini itu adalah min 5. Nah, untuk yang nomor selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ini, jadi kita buat dulu ke dalam bentuk umumnya, maka kita peroleh di sini X kuadrat dikurang 3X, dan kita pindahkan semua ke kiri, dikurang 2, kemudian ditambah X kuadrat sama dengan 0. Nah, kita operasikan yang di sini, X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat, ini min 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai dari 6X1 ya. 6X1 ditambah 6X2 itu sama dengan, jadi langkah pertama ya, kita modifikasi dulu ini, kita keluarkan 6 nya ya, kita buat jadi distribusi perkalian dalam terhadap penjumlahan. Maka ini 6 kali X1 tambah X2. Jadi kalau kita uji, kita kalikan ke dalam pun nilainya sama dengan ini. Maka nah, X1 dan X2 ya sifatnya itu adalah min B per A ya. Maka kita bisa peroleh 6 dikali X1 tambah X2 min B. Berarti min dari min B nya adalah min 3 per A nya adalah 2. Maka ini kita peroleh min kali min jadi positif. 6 bagi 2 itu kita peroleh dari 3, ini 1. 3 kali 3 itu adalah 9. Maka hasil penjumlahan dari 6X1 tambah 6X2 adalah 9. Oke, nah langkah selanjutnya di sini ya. Jika X1 ditambah X2 dan X2 adalah akar dari persamaan ini. Nah, tetap langkah pertama adalah kita buat dalam bentuk umumnya yaitu X kuadrat dikurang 20 dikurang
8x sama dengan 0. Kita ubah posisinya. Ini x kuadrat dikurang 8x, ini dikurang 20 sama dengan 0. Nah, yang mau kita tentukan itu adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu berapa. Nah, sementara kita hanya mempunyai sifat dari x1 tambah x2, kemudian x1 kali x2. Nah, untuk x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu tidak ada. Jadi bagaimana kita tentukannya? Ini tadi min b per a, ini c per a. Nah, kita ingat kembali, kalau misalkan ada a ditambah b dikuadratkan, maka ini kita peroleh adalah a kuadrat tambah b kuadrat tambah 2ab. Oke, nah di sini yang kita mau cari adalah bentuk dari kuadrat akar-akarnya, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, berarti ini kalau misalkan yang kita mau tentukan a kuadrat tambah b kuadrat, maka ini akan berubah menjadi yang kita pindahkan ya, maka menjadi a tambah b dikuadratkan dikurang 2ab. Nah, kita ingat ini di bentuknya. Maka kalau kita masukkan dia ke dalam akar-akar persamaan kuadrat, maka ini bisa kita buat menjadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2 kali x1 kali x2. Nah, gini dia ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan dia ke sini. Nah, ini jadi rumusnya. Oke, nah di sini maka kita peroleh x1 kuadrat tambah x2 kuadrat maka sama dengan x1 tambah x2 kuadrat. Berarti itu adalah min b per a. Berarti jadi min b nya adalah min 8, a nya adalah 1 dikuadratkan dikurang 2 kali si perkaliannya itu adalah c per a. C nya itu adalah min 20, a nya adalah 1. Oke, maka di sini kita peroleh sama dengan min kali min jadi positif, 8 per 1 adalah 8 kuadrat itu adalah 64 ya. Kemudian min 20 per 1 adalah min 20 dikali dengan min 2 adalah menjadi tambah 40. Maka ini kita peroleh adalah 104. Jadi ini dia nilainya untuk bentuknya seperti ini. Jadi ini ada rumus tambahan, yaitu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2 kali x1 kali x2. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke subtopik bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi di sini jika akar-akar dari penyelesaian ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat kita akan gunakan rumus ini dia, x dikurang x1 ya dikali x dikurang x2. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal. Untuk di sini soal yang pertama, diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan min 3. Oke, nah di sini kita akan jawab. Berarti di sini diketahui x1-nya itu adalah, itu soal nomor 1 ya, x1 adalah 2 dan x2-nya adalah min 3. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya, x dikurang x1 nya 2, nah x2 nya adalah min 3.
sama dengan 0. Maka di sini menjadi X dikurang 2, ini X ya, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka ini masih dalam bentuk faktor linearnya. Untuk menentukan dia ke dalam bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita kalikan ke dalam ya. Ini kita kalikan ke sini, ini ke sini, kemudian ini dengan ini yang ini dia. Maka kita kalikan langsung, X kali X adalah X kuadrat, X kali 3 tambah 3X, min 2 kali X itu adalah min 2X, min 2 kali 3 adalah min 6 sama dengan 0. Maka ini kita peroleh X2, ini kita kurangkan, maka tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 dan min 3. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Akar-akarnya ada yang dalam bentuk pecahan. Maka untuk menentukannya juga tetap sama. Jika X1 nya adalah 2/3, kemudian X2 nya adalah min 5, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah X dikurang X1 2/3 dikali X dikurang X2 nya min 5. Oke, kita sederhanakan dulu ini, yaitu X dikurang 2/3 dikali ini X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan saja ke dalam. Nah, berarti kalau ini kita kalikan dia ke dalam, X kali X adalah X kuadrat, X kali 5 tambah 5X, min 2/3 kali X itu sama dengan min 2/3X, min 2/3 kali 5 itu adalah min 10/3 sama dengan 0. Oke, nah untuk menghilangkan pecahannya, kita langsung kalikan saja dengan KPK si penyebutnya, kali berarti KPK-nya ini adalah 3. Maka di sini kita kalikan setiap unsur dari persamaan kuadrat. 3 kali X kuadrat berarti 3X kuadrat, 3 kali 5X adalah 15X, 2/3 kali 3 itu adalah 2, berarti ini sama dengan dikurang 2X, ini min 10/3 kali 3 adalah min 10 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan, ini 3X kuadrat ditambah 15 kurang 2 13X, ini dikurang 10 sama dengan 0. Jadi ini dia persamaan kuadrat dari akar-akar 2/3 dan min 5. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan dari X kuadrat tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini ada 2 persamaan. Kita misalkanlah persamaan yang 1 dan ada persamaan 2. Nah, persamaan 1 ini yaitu si X kuadrat tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah ini memiliki akar-akar dari X1 dan si X2. Nah, ada persamaan kuadrat yang kedua yang kita tidak tahu bentuk persamaannya. Kita misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di sini akar-akarnya ini itu adalah 3 kali akar-akar dari persamaan pertama. Berarti dia itu menjadi 3 si X1, kemudian 3 kali si X2. Oke, selanjutnya kita tentukan si X1 dan X2 nya dari persamaan yang pertama. Oke, di sini X kuadrat tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah untuk menentukan X1 dan X2 nya kita gunakan aja rumus ABC. Ya, berarti X1 2,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka ini kita peroleh sama dengan min dari 1 berarti min 1 ditambah kurang akar dari B kuadrat. 1 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1, C nya adalah min 2 per
2 kali 1. Maka di sini X1,2 nya sama dengan min 1 plus minus akar, ya, 1 kuadrat adalah 1, 4 dikali 1, 4 dikali min 2 itu adalah min 8, min dikali min 8 adalah tambah 8, maka ini menjadi 1 ditambah 8 itu adalah 9/2. Maka untuk di sini X1,2 sama dengan min 1 plus minus 3/2, akar 9 adalah 3. Maka untuk X1 sama dengan min 1 tambah 3/2, kita peroleh adalah 1. Untuk X2 nya kita peroleh min 1 dikurang 3/2 itu adalah min 2. Nah, langkah selanjutnya setelah kita peroleh ini, berarti untuk persamaan kedua, ya, AX kuadrat tambah BX tambah C ini sama dengan 0. Si akar yang pertama itu berarti 3 kali, ya, 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi akar yang pertama. Akar yang keduanya adalah 3 kali si X2 min 2, yaitu sama dengan min 6. Oke, nah di sini sudah diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat yang kedua. Maka tinggal kita menentukan bentuk dari persamaan kuadratnya, adalah tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu X dikurang X1. Nah, kita buatlah ini sebagai X3 saja, ya, dan yang ini adalah sebagai X4, biar dia sebagai pembedanya dengan persamaan pertama. Ini dikali X dikurang X4 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, X dikurang 3 dikali X dikurang min 6 sama dengan 0. Oke, maka di sini menjadi X dikurang 3 di X tambah 6 sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam, kita peroleh X kuadrat ditambah 6X ini dengan ini dikurang 3X ditambah 18 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 3X ditambah 18 sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat yang kedua. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.